Kita record. Record itu apa? Rekam. Oh. Oke. Record. Oke. Bisa on cam Pendeta Stonson? Tahu sinyal juga di sana ya. Bisa Pendeta. Oke, terima kasih banyak. Oke, sudah siap Ripka? Oke, boleh dibuka apa namanya? Di unmute. Oke. Selamat malam saudara yang terkasih dalam Yesus. Selamat datang di ibadah pekan doa. Pada malam hari ini ibadah pekan doa kita akan dibawakan oleh dengan Sari dengan judul firman Tuhan. Nanti Sarian saya. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita membuka lagu Sion nomor 362 sebagai lagu pembuka kita. Pendeta, udah lagu Sion, lagu bukanya ada dari situ ya Pendeta? Atau kami yang Ripka yang tentuin? Lagu Sion nomor 236. 236. Lagu nomor 2. Dari banget. Tentukan
dan oleh hidup yang Kita akan berdoa buka yang dipimpin oleh Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami agar acara ini berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Amin. untuk mendengar firman Tuhan. Marilah kita menyanyi lagu tema nomor 500. Jalan serta Yesus lalu sejahtera, mana saja aku dipimpinkannya. Dengan tiada Tuhan girangku hilang, jalan serta Yesus lamanya senang. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergema. Serta Yesus aku tak sendirian, meski sobat sangkal Yesus diringkan. Aku tidak takut meski jalan terang, serta Yesus aku terasa senyap. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergema. Serta Yesus aku tidur dengan senang, meski bayang mau keliling aku geram. Waktu bangkit aku masuk negeri terang, sana serta Yesus oh betapa senang. Dimanapun saja tidak ku gentar, jalan serta Yesus aku bergema. Silakan Risa, boleh? Shalom. Shalom. Belum. Saya akan berkhotbah pada malam hari ini. Judulnya Perang Bintang yang Sebenarnya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 8. Dahulu di galaksi yang sangat jauh, terdengar familiar bagi Anda. Maka dimulailah Perang Bintang, salah satu serial film paling sukses dalam sejarah. Ciptaannya adalah George Lucas yang pada tahun 70-an memproduksi seri pertama dari 9 film yang telah menarik perhatian jutaan orang. Plot Perang Bintang dalam diringkas sebagai berikut. Di galaksi yang jauh, konfrontasi yang panjang dan berdarah terjadi antara Jedi yang
advokasi ketertiban dan keadilan di Republik Galakti dengan Lucky Skywalker menjadi yang paling terkenal di semuanya. Dan Sith sekti makhluk yang menggunakan kekuatan sisi gelap dalam upaya mereka untuk merebut dominasi galaksi, dipimpin oleh Darth Vader. Kekuatan seseorang kesatria muda cerdas yang mengubah kasirnya sebagai penjaga keadilan dan kebenaran untuk membangun kerajaan galaksi yang kejam. Dari markas besarnya di Death Star, Darth Vader berencana untuk membangun kerajaan galaksi. Dari markas besarnya di Death Star, Darth Vader berencana untuk menghancurkan segala sesuatu yang baik di dalam semesta. Tetapi kekuatan jinak berhasil menghancurkan rencana mereka. Kemudian perdamaian kembali sekali lagi ke dalam semesta sebagai kemenangan kebaikan atas kejahatan. Jutaan orang telah terpesona oleh cerita ini. Meskipun naskah filmnya spektakuler, kita semua tahu bahwa perang bintang seperti itu hanya ada dalam imajinasi George Lucas yang jelas. Sekarang, bagaimana jika kita memberitahu bahwa perang bintang yang sebenarnya? Apakah sekarang bagaimana perang bintang yang sebenarnya? Apakah Anda percaya? Ribuan tahun sebelum George Lucas menciptakan perang bintang, John, murid terkasih dan penulis wahyu, telah menulis tentang perang bintang yang sebenarnya. Dalam perang ini, nasib setiap orang dipertaruhkan. Perang bintang yang sebenarnya ini dikenal sebagai The Conflict of the Ages atau The Great Controversy, kemenangan akhir. Wahyu menjadikan kepada kita dalam warna penuh dan dengan efek khusus konflik kosmik ini. Dan terjadilah perang di surga. Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu bertempur dan para malaikatnya dan tidak menang. Tempat mereka juga tidak ditemukan lagi di surga. Dan naga besar itu diusir. Ular tua itu yang disebut iblis dan setan yang menipu seluruh dunia. Dia diusir ke bumi dan para malaikatnya diusir bersama. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Jadi marilah kita pelajari drama perang bintang yang sebenarnya ini. Untuk melakukan ini, kami akan membagi studi kami menjadi 3 bagian. Pertama, kami akan menampilkan aktor utamanya. Kedua, kami akan melakukan tur episode yang berbeda. Ketiga, kami akan mempertimbangkan hasilnya. Pertama, mari kita pelajari siapa saja aktor utama dalam perang bintang yang sebenarnya. Pemeran utama dan perang bintang ini adalah Mikael Ainti Dargon. Dan siapa mereka? Peran apa yang mereka mainkan? Mari kita mulai dengan mengidentifikasikan Mikael. Karakter ini muncul
sekitar 5 kali dalam Alkitab. Dalam Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 13 dan ayat 21. Ketika kita bisa melihat dia berperang atas nama nabi dalam Yudas ayat 1 sampai ayat 1, Yudas 1 ayat 9. Kita melihat dia bersaing dengan setan untuk mendapatkan tubuh Musa. Demikian pula Daniel 12 ayat 1 mengatakan bahwa di akhir zaman Mikael akan membangkit untuk membebaskan umat pilihan Allah. Ada 2 kunci yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan Mikael. Yang pertama, namanya datang pada kita dari bahasa Ibrani Mikael, yang artinya adalah siapa yang seperti Tuhan. Kunci kedua menurut Yudas 1 ayat 9, Mikael adalah malaikat utama, dan menurut Daniel kepada para pangeran, Daniel 10 ayat 13-21. Dengan dunia kunci ini kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa Mikael adalah Yesus Kristus. Yesus serta dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1-3. Dan disebut sebagai malaikat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Menjadi jelas tentang siapa Mikael, mari kita kenali naga. Wahyu 12 ayat 9 mengatakan bahwa naga adalah ular kuno yang disebut iblis dan setan. Perhatikan bahwa naga itu adalah setan, musuh bebuyutan Tuhan. Di sisi lain, setiap kali saya menyampaikan topik ini, ada pertanyaan yang muncul. Siapa yang menciptakan setan? Apa asal-usulnya? Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19 mengungkapkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk yang sempurna bernama Lucifer. Sebuah nama yang berarti pembawa terang. Dia adalah materai kesempurnaan, penuh kebijaksanaan dan keindahan yang sempurna. Yeskiel 28 ayat 12. Tetapi suatu hari dia berhenti memandang Tuhan untuk merenungkan dirinya sendiri. Akibatnya ia dipengaruhi dengan kejahatan dan dosa. Yeskiel 28 ayat 16. Makhluk yang pernah menjadi pembawa terang dan kehendak bebasnya sendiri menjadi setan, musuh Tuhan, dan penciptanya kejahatan. Kami menyimpulkan bahwa Yesus, pangeran kehidupan, dan setan, penyetus dosa, adalah karakter utama dalam perang bintang yang sebenarnya. Kedua, mari kita lihat berbagai episode perang bintang yang sebenarnya. Episode pertama terjadi di surga itu sendiri, dan kami menyebutnya pemberontakan. Wahyu 12 ayat 7 mengatakan bahwa perang besar di surga. Sekarang penting bagi kita untuk memahami bahwa ini bukanlah perang fisik. Kata perang yang digunakan oleh John berasal dari istilah Yunani ploelesmos. Dari mana kata polemik yang terkenal berasal?
Perang ini dimulai dengan perang ide dan argumen. Setan yang adalah bapa kebohongan berusaha dengan segala cara untuk menodai karakter Tuhan. Tujuannya adalah untuk bangkit dan merebut tempat Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Setan berkata bahwa Tuhan adalah seorang tiran dan yang dia inginkan hanyalah membuat makhluknya tunduk. Penulis Kristen terkenal Ellen G. White mengomentari episode pertama ini menulis, Lucifer, kerup yang menutupi, ingin menjadi yang pertama di surga. Dia berusaha untuk menguasai makhluk surgawi, untuk menarik mereka menjauh dari pencipta mereka, dan tidak memenangkan penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Karena itu, dia salah menggambarkan Tuhan, menghubungkannya dengan keinginan untuk menginginkan diri. Dengan sifat-sifat jahatnya sendiri, ia berusaha mengidentifikasikan Sang Pencipta yang pengasih. Jadi dia menipu para malaikat. Dalam episode pertama ini, setan dikalahkan dan diusir dari surga bersama sepertiga malaikat yang memilih untuk mengikutinya. Mikael mendapat kemenangan. Episode kedua adalah invasi. Apa yang terjadi setelah pengusiran setan? Tuhan menciptakan ciptaannya luar biasa. Kejadian pasal 1 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari dan bahwa pada hari ke-6 Dia melakukan penciptaan manusia. Maka Allah menciptakan manusia untuk menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan menciptakan dia mereka. Kejadian 1 ayat 27. Tuhan menempatkan orang tua pertama kita di surga yang dikenal sebagai Eden dan memberi mereka perintah yang mengatakan, dan Tuhan adalah memerintah manusia itu dengan mengatakan, dari setiap pohon di taman ini kamu boleh memakan dengan bebas, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Saat itulah setan menyerbu harmoni Eden. Sekarang ular itu lebih licik daripada binatang apapun di padang yang telah dibuat oleh Tuhan Allah. Dan dia berkata kepada wanita itu, apakah Tuhan benar-benar berfirman, janganlah kamu memakan setiap pohon di taman ini. Dan wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh memakan buah pohon-pepohonan di taman ini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu adalah firman. Jangan kamu makan dan jangan kamu sentuh, nanti kamu mati. Kemudian ular itu berkata kepada wanita itu, kamu akan belum tentu mati, karena Allah mengetahui bahwa pada hari kamu memakannya, matamu akan terbuka dan
kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 1-5. Sayangnya, orang tua pertama kita tidak menaati Tuhan dan akibatnya menjadi budak setan. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan percobaan ini? Mengapa Dia tidak menjauhkan setan dari Adam dan Hawa? Adalah baik bagi kita untuk memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan kebenaran, kebebasan. Dia tidak hanya membuat robot untuk mengendalikan mereka dari jarak jauh. Adam dan Hawa memiliki kehendak bebas. Mereka bisa memilih antara menaati Tuhan dan tidak menaatinya. Sayangnya, mereka memilih jalan ketidaktaatan. Episode 3 dari Perang Bintang yang sebenarnya adalah penaklukan. Setan mengira dia telah menghancurkan tujuan Allah. Namun, sebelum dunia dijadikan, sebuah rencana penaklukan telah dirancang. Wahyu 13 ayat 8. Setelah kejatuhan, Tuhan menjanjikan seorang penyelamat yang akan diakhiri pemerintahan kejahatan. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita itu, dan antara benihmu dan benihnya. Itu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Pembebasan ini tidak lain adalah Mikael, Tuhan kita. Yesus akan mengatakan manusia yang jatuh dan menghadapi setan dan pasukan iblisnya. Dan memang begitu. Mikael, pangeran inkarnasi yang agung. Matius 1 ayat 18. Yang dengan kematiannya membayar harga tebusan. Efesus 1 ayat 7. Tetapi tidak tinggal di dalam kubur, tetapi pada hari ketiga bangkit kembali dan menaklukkan kerajaan maut. Ibrani 2 ayat 14. Dengan kelahiran, hidup, kematian, dan kebangkitannya, Yesus dimahkotai sebagai pemenang dalam Perang Bintang yang sebenarnya. Berkat kemenangannya, seluruh alam semesta memperoleh kemenangan atas setan. Sekarang datanglah keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Allah kita dan kuasa Kristusnya. Karena penuduh saudara-saudara kita telah dijatuhkan yang menuduh mereka di hadapan kita, Tuhan, siang dan malam. Wahyu 12 ayat 10. Berkat kemenangan yang diperoleh Yesus, kita tahu seperti apa hasil dari Perang Bintang yang sebenarnya. Tidak ada keraguan bahwa kerajaan jahat akan dihancurkan selamanya. Wahyu 20 ayat 10 mengatakan bahwa iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kehancurannya akan menjadi final. Ellen G. White dengan kata-kata puitis menyajikan akhir dari Perang Bintang yang sebenarnya. Kontroversi besar
berakhir. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta bersih. Satu denyut harmoni dan kegembiraan berdenyut melalui ciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan semua, mengalir kehidupan dan cahaya dan kegembiraan ke seluruh alam ruang yang tak terbatas, dari atom terkecil hingga dunia terbesar. Segala sesuatu hidup dan mati dalam keindahan yang tak terbayang dan kegembiraan yang sempurna, menyatakan bahwa Tuhan adalah cinta. Apa kebenaran sentral dari perang bintang yang sebenarnya? Yesus adalah pemenang yang hebat. Penaklukannya bahkan melampaui eksploitasi imajinasi Jedi atau Skywalker. Kemenangannya di kayu salib adalah nyata dan luar biasa. Dan semua yang percaya kepadanya menikmati kemenangannya di masa sekarang dan akan mengalami realitasnya yang mulai untuk selama-lamanya. Jennifer pergi dengan beberapa teman untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Sore itu semua bahagia. Teman-temannya tertawa saat salah satu dari mereka mengemudi dengan tenang di jalan yang bersih. Tiba-tiba, dalam hitungan detik, semuanya berubah. Seorang pengemudi keluar dari jalurnya dan menabrak kendaraan tempat Jennifer berpergian. Dampaknya sedemikian rupa sehingga semua yang mati kecuali dia. Dia segera dibawa ke ruang gawat darurat. Para dokter memberinya sedikit waktu untuk hidup. Jadi orang tuanya memanggil pendeta dan bersama-sama mereka memohon keajaiban. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kematian, dan itulah yang terjadi. Jennifer bisa keluar dari perawatan intensif. Pemulihan fisik dan emosionalnya membutuhkan waktu. Tetapi bertahun-tahun kemudian, sebagai saksi, dia berkata, Yesus telah memberi saya kemenangan. Wanita muda terkasih, Yesus Kristus dalam memberi Anda kemenangan dalam perang bintang yang sebenarnya ini. Anda juga mengatakan, kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mencintai kita. Roma 8 ayat 37. Pertanyaan 1. Siapa aktor utama dalam perang bintang yang sebenarnya? 2. Siapakah Mikael dan siapakah yang dia lakukan untuk umat pilihan Allah? 3. Apa yang berputar di sekitar perang bintang surga? Perang di surga. 4. Janji apa yang Tuhan berikan kepada orang tua pertama kita? 5. Apa yang akan menjadi hasil dari perang bintang yang sebenarnya? Terima kasih. Amin. Terima kasih, Risa. Risa ya. Terima kasih, Risa. Luar biasa. Sama. Amin. Puji Tuhan. Kita serahkan ke protokol. Kita bersama-sama membuka lagu Zion nomor 232 sebagai lagu tutup kita. Nomor berapa pendeta di sana? Maaf pendeta kurang ini.
Iya, 232, Pendeta. 232. Iya. Tapi sebelum ke lagu Oke, baik. tutup, mungkin itu ada yang terlupa, kita mau kuis. Iya. Oh, kuis ya. Iya, mungkin ada. Ya. Coba setelah khotbah tadi kan ada kuis kita. Ini kita siap-siap ya. Jason siap jawab kuisnya? Enggak siap? Ah. Ripka siap jawab kuisnya? Atau Rewin? Kurang. Oke. Kalau Kak Risa ini udah jago dia untuk ini. Seli mana Selinya Kak Risa? Seli. Ikut jawab kuis. Oke. Tidur. Udah, wah. Oke. Pertanyaan pertama. Ini juga Michael juga ada di sini. Oke, kalau misalnya bisa jawab, langsung bicara ya. Siapakah nama lain Yesus? Mikael. Mikael. Oke. Bagus. Ini Mikael yang ini ya. Oke, selanjutnya. Udah siap ya? Pada saat berada di surga, oke, siapakah yang diusir? Siapa yang diusir dari surga? Siapa? Lucifer. Lucifer. Jangan marah-marah, jangan bilang pendeta yang Lucifer ya. Oke, selanjutnya. Siap? Rewin juga ikutan lah. Oke. Siap ya? Tadi kan ada bagian pertamanya. Bagian pertamanya waktu berada di surga. Kemudian pada saat ke bumi, siapa yang digoda oleh Lucifer? Siapa? Hawa. Siapa? Hawa. 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 Oke, betul. Oke. Hawa. Satu lagi ya. Siap, satu lagi ya. Tadi kita kan belajar kalau misalnya Mikael itu adalah Yesus kan? Oke. Yesus disebut juga adalah titik-titik-titik perempuan. Oke. Apanya perempuan? Apanya Hawa? Kejadian pasal yang ketiga. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Titik-titik perempuan itu akan meremukkan tumitmu. Titik-titik itu apa? Apa? Tadi di situ ada loh. Ada yang perhatiin nggak? Ayo, ayo. Apanya perempuan itu Yesus? Ada yang bisa jawab? Kisi-kisi ya, atau clue ya? Clue-nya? Siap? Ya, di buku Kejadian. Tuhan yang berbicara untuk penghukuman manusia, Adam dan Hawa. Ada di situ titik-titik kata-kata Tuhan kepada Adam dan Hawa. Apa? Oke. Keturunannya. Ya? Keturunannya. Mantap. Keturunan. Iya, betul. Bagus ya. Terima kasih banyak untuk kita yang sudah menjawab. Berarti kita harus lebih fokus, lebih konsentrasi besok ya. Nah, ini yang di sebelah pendeta juga ini harus konsentrasi. Oke. Baiklah, kita lagu tutup ya, Ripka ya.
Dua. Sudah dua. Disiapin hari Kamis. Pada saat ini kita tutup ibadah kita dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Fitri. Kalau boleh minta Ibu Situmorang untuk berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk rangkaian ibadah kami dalam Pekan Doa Pemuda untuk malam kedua ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami pelajari boleh memperdalam kecintaan kami kepadamu, terkhusus ya Tuhan untuk anak-anak kami, kaum muda ya Tuhan. Biarlah lebih mengenal Engkau, lebih mengasihi Engkau lebih dari apapun. Ampuni kami ya Tuhan, jika di sepanjang ibadah ini kami mendukakan Engkau melalui pemikiran kami, cara bersikap kami ya Tuhan. Kuduskan kami ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada
Amin. Baiklah, terima kasih banyak ya, untuk yang sudah mengambil bagian. Terima kasih banyak ya Ripka ya. Itulah. Iya. Terima kasih banyak juga untuk Risa yang sudah berkhotbah. Ya, mungkin di sini kita masih sedikit yang kurang kenal ya. Ya, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan umur, nama, umur, ya, tinggalnya di mana. Oke? Ya, kita dari yang paling dekat sama pendeta dulu ya. Kenal. Nama, umur, tinggalnya di mana? Nah, Iya, yang keras. kepanjangan tidak? Kepanjangan nggak penting. Iya, panjangan. Nama Mikael Ibratio, umur 11 tahun, Iya, jadi situ. tinggal di Desa Pacar Baru. Enggak, ulang lagi. Nah, masuk kamera, masuk. Sini. Oke. Nama Mikael Ibratio, ditinggal di Desa Pacar Baru, umur 11 tahun. Oke. Terima kasih. Kita lanjut kepada yang khotbah tadi ya, Kak Risa. Kak Risa dulu. Boleh Kak Risa. Perkenalan. Karisa Natasha, saya tinggal di DM4, umur saya 14. 14 tahun. Kak Risa ya. Selinya udah tidur betulan. Jiski? Ya, Jiski udah tidur. Aduh. belum. Oh, belum. Jiskinya suruh masuk kamera dulu. Biar kenalan dulu sama kawan-kawannya di sini kan. Kalau rame kan lebih enak kita kan. Nggak mau dia rekam. Kenapa? Malu dia? Umur 9. Oke lah. Kalau gitu ke... Malu dia. Malu ya. Oke, ke Bang Jason. Bang Jason sama Yemima ya. Ayo. Ayo kenalan, halo semuanya. Ayo. Ayo, namanya siapa? Ayo dong. Ayo Bang Jason. Ah, masa? Biar kenalan nih teman-temannya banyak loh. Ya. Nama? Halo. Siapa namanya, Nak? Halo Bang Jason. Lah, kok malu? Malu. Aduh. Padahal kemarin ini Ya udah. paling berani. Yemima? Oh, Yemima juga malu. Iya, mau. Aduh. Oke lah. Ini yang laki-laki boleh ya biar udah yang kenalin. Yang ini ya biar pin ya di pin. Ini namanya Jason Situmorang. Iya, adiknya. Boleh lihatin mukanya Dede Yemima biar udah aja yang kenalin. Iya, yang sebelahnya namanya Yemima. Oke, boleh dari Lubuk Pinang. Ya, rombongan Lubuk Pinang. Nama Ripka, umur 9 tahun, tempat tinggal di Lubuk Pinang. Oke, namanya siapa tadi? Michael? Siapa namanya? Ulangi berarti, ulangi boleh? Boleh Ripka ulangi? Nama saya Nama saya Ripka, umur 9 tahun, tempat tinggal di Lubuk Pinang. Oke, namanya Ripka. Ya, oke. Sebelahnya Bang Rewin. Ayo kenalin diri Bang Rewin. Masuk kamera dulu biar masuk TV kita nanti ya. Ya, ini masuk YouTube bentar lagi nih Bang Rewin. Oke, boleh Bang Rewin. masuk channel tuh, Ram. Masuk channel nanti. Nama saya Bin. Boleh ulangi Bang Rewin? Nama saya Rewin, umur 13, tempat tinggal
Kami kecil bisa. Namanya Rewin, kelas Jangan gugup, Win. Jangan gugup, Win. Santai, Win. Santai. Tadi juga kali, Rob. Nama, tempat tinggal umum. Nama dulu baru umum. namanya Rewin, Umur. umur 13, tempat tinggal di Lubuk Pinang. Oke, terima kasih banyak ya. Besok kita datang lagi ya. Oke, terima kasih. Mantap. Risa, besok datang lagi kan? Ya, besok kita belajar tentang Beauty and the Beast. Tahu nggak Beauty and the Beast bahasa Indonesianya apa? Si cantik dan si buruk rupa. Tahu kan? Film apa? Ya, si cantik dan si buruk rupa. Jadi kita besok harus datang lagi ya. Iya, datang ke Zoom juga. Ya. Oke. Mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke. Dadah. Amin. Oke, kita Dadah. kita end meeting ini supaya paket kita bisa lebih banyak. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, dadah semuanya. Oke, kita end ya. 5, 4, 3, 2, 1.